Eh, itu tadi kita memang kita maunya pokoknya beta kalau habis buat ini harus langsung orang beli, ternyata sonde juga Dan itu memang, bisa jadi apa ya, membuat kita pesimis karena ketika marketing kita jalan, kita promosi, kita keluar biaya, kita jual, tapi feedbacknya tidak seimbang gitu, itu buat kita down, buat kita banyak berpikir orang yang menolak tantangan ya, seperti kita itu. berpikir lagi ini usaha betul tidak ya. Kita berpikir apa kita cari usaha yang lain ya. Nah justru di situ kita diuji untuk bisa tidak bertahan di pekerjaan ini, bisa tidak bertahan di produk ini. Makanya banyak yang orang ada yang orang bilang kalau misalkan kita punya proses ke sana tidak bisa mencapai itu tujuan, sebenarnya bukan tujuannya yang harus kita ganti, tapi mungkin cara strategi untuk sampai ke tujuannya yang mungkin Tapi kalau saya rasa kita semua berproses ya, Iya, karena di berproses. awal kita terlalu memimpikan sesuatu Iya. yang profitnya besar, untungnya gede, promosinya bagus. Tapi proses itu sendiri tidak seideal yang kita impikan. Nah itu yang tidak seimbang yang buat kita jadi aduh down. Ya, oke. Tapi mau pernah nggak nih kalau misalkan kayak tadi awal-awal sudah buat terus mungkin capek atau apa begitu, rasain suami sama atau suami pas terus dibongkar lagi atau memang sudah Iya. bisa dibongkar lagi? Penyakit rajutan di situ. Penyakit rajutan. Jalan jauh-jauh perawat, aduh salah dia harus buka kembali. Sakitnya tuh di situ. Aduh. Jadi rajutan memang di situ, kesabaran dilatih. Ketika kita jalan dan ada salah di penghujung hasil, kita harus buka kembali sampai di titik kesalahan itu tadi. Dan kemudian jalan lagi. Nah itu penderitaannya di situ. Berarti beta sama cocok. Aduh, beta begitu terus Kesabaran dilatih. Ya benar ya, betul. Kita tidak memikirkan yang lain, hanya fokus pada ini. Dan saya sendiri sampai hari ini berproses di situ. Jadi kalau misalkan dibuka dan sudah jenuh, sudah bosan, sudah stuck gitu, oke lepas dulu. Lepas, kita buat yang lain. Nanti moodnya sudah dapat, baru diambil dikerjakan lagi. Ini mood-moodan gue. Pekerjaan ini sangat mudi. Harus moodnya harus bagus. Kalau tidak, jangan berpengaruh di hasil. Di hasil, oke. Nah, Ma, ini pertanyaan ketiga. Halo Kak, apa tips bagi kami pemula supaya bisa sukses seperti Kak sekarang, khususnya bisnis aksesoris motif daerah? Dari Maria. Saya pernah baca di mana ya? Pernah ikut pelatihan juga. Ada istilah ATM. ATM. Amati, tiru, kemudian modifikasi. Oke. Itu saja kuncinya, dan yang paling penting adalah bertahan. Bertahan dalam artian kadang kita berusaha, orang-orang di sekitar kita tidak saja memberikan motivasi tetapi justru memberikan tekanan. Nah itu yang kadang mempengaruhi kita. Aduh, kita gagal sudah, kita berhenti sudah, kita cari usaha yang lain. Jadi motivasi diri sendiri untuk saya berkomitmen untuk membuat produk ini menjadi produk yang bisa menghidupi saya. Maka itu adalah motivasi yang dipakai terus-menerus. Ketika ada tekanan, ketika ada beban, ketika ada masalah di sekitar usaha ini, jangan berhenti untuk terus berusaha. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah berjejaring. Ketika kita berjejaring, kesulitan apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita dapat, kita bisa berbagi dengan jaringan kita. Jadi misalkan saya kesulitan bahan dan alat, mungkin jejaring kita yang lain, oh Bu, saya punya benang sisa misalkan, saya bantu Bu, saya kasih. Itu contoh misalkan. Atau jarum saya sudah ada lebih nih Bu, kalau mau saya kasih Ibu pakai yang satu gitu. Jadi tidak perlu harus uang untuk kita beli bahan, beli alat, tapi dengan berjejaring kita bisa dibantu. Marketing misalkan, kita di komunitas satu bantu satu untuk promosi, untuk marketing, itu juga motivasi yang baik untuk kita. Jadi jangan kita membuat produk kemudian kita usaha sendiri, berjejaring keluar dan kita cari berteman dengan orang dan membantu. Ketika kita membantu orang lain juga akan membantu kita. Kira-kira seperti itu. Berjejaring sangat penting. Sangat penting. Ma, ini berapa banyak pekerja yang membantu? Nah, kalau pekerjaan ini atau Mama sendirian? Kalau sebenarnya murni asli saya sendiri. Karena ini pekerjaan juga memang agak sulit untuk saya rekrut anak kerja. Tapi kalau untuk mitra binaan saya di kampung-kampung itu sudah sangat banyak.
bahkan tidak bisa dihitung sebenarnya. Saya sendiri juga sudah tidak mampu lagi untuk berhitung. Tapi pekerjaan saya ini agak sulit juga di anak kerja, karena apalagi dengan pandemi sekarang. Dulu saya punya tenaga kerja 3 yang tetap, tapi sekarang hanya praktis 1 saja, yang itu pun dia tidak kerja di rumah tapi part time. Ketika ada orderan, saya kasih bahan dan alat, dia buat di rumah, selesai baru dibawa ke rumah. Itu pun dengan pola-pola yang sudah pakem. Misalkan souvenir polanya sudah sama, dia buat pola yang sama dalam jumlah yang sama gitu. Tapi kalau untuk yang pre-order yang by request itu praktis saya mengerjakan sendiri.